Kaya ganti to iki kok. Gentosen kaya gane wong. Sepindah malih Pak Sis. Lho, riyen sing kedua niku sejarah sepindah malih. Nggih. Oh, ala Pak Sis nggih mesakne kanca-kanca ngeten iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulur-sedulur, para pemirsa, teman-temanku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelumnya selamat malam. Mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, zahiran wa batinan. Tak lupa sholawat berkata salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur-sedulur, para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini dan dalam momen yang bahagia ini, in this golden opportunity, Laumi Fadil Mubarak yang ditemani oleh Bapak Silauddin Hidayah. Dan dalam kesempatan kali ini, pada malam hari ini di bulan suci Ramadan, saya dan juga teman-teman silaturahmi atau sowan di rumahnya Bapak Kiai Haji Fathul Aziz selaku Ketua Tanfidiyah Kabupaten Ponorogo. Sedikit akan berbincang-bincang dan juga mewawancarai beliau seputar NU di Ponorogo. Semoga dari hasil wawancara diskusi pada malam hari ini ke depan bisa mendapatkan pelajaran yang banyak dan juga bisa memotivasi para generasi muda khususnya agar terus belajar dan juga belajar. Ada pepatah mengatakan setiap orang ada masanya, setiap masa pasti ada orangnya. Tentu kepemimpinan diartikan sebuah posisi, tapi tidak hanya sebuah posisi atau jabatan. Kalau dalam pandangan Mbah Yai Aziz mungkin berbeda. Dalam kesempatan kali ini, sebelum saya berbicara lebih lanjut kepada Mbah Yai Fathul Aziz, terlebih dahulu saya menyapa beliau dulu, teman-teman. Assalamualaikum, Mbah Yai Fathul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabaripun Mbah Yai? Alhamdulillah Mas Fatih, Mas Hidayah, sehat selalu. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Uda, pripun kabare nggih? Alhamdulillah Mas Fatih. Alhamdulillah sehat nggih. Nggih. Ini sudah masuk puasa keberapa nggih Pak? Mungkin sudah hampir ini malam 21 ya. Malam 21 nggih. Malam ganjil. Malam ganjil. Sehingga diharapkan bisa lelehan qiyamul lail lah. Qiyamul lail nanti emang kalau kita nggak manfaatkan kesempatan yang lama kita tunggu-tunggu. Oke. Ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan kesempatan bulan suci Ramadan, teman-teman. Kita bisa merasakan ibadah puasa dan tentu rasa syukur pada Allah kembali kita haturkan dengan cara mengerjakan amal baik tak henti-hentinya. Oke. Langsung kepada Mbah Yai Fathul Aziz, mungkin dalam kesempatan kali ini Mbah Yai saya bersama teman-teman dari Meta Historia mungkin sedikit banyak akan mewawancarai dan juga berbincang-bincang bertanya kepada jenengan, terkhusus kepada Nahdlatul Ulama di Kabupaten Ponorogo sendiri. Nah, saya dengar jenengan sebagai Ketua Tanfidiyah PJNU Kabupaten Ponorogo ini sudah 3 periode, apa benar nih? Betul, 3 periode. Sebelumnya wakil ketua. Saat dirinya wakil ketua nggih. 2004 2009 saya wakil ketua. Saat itu ketuanya Mbak Yai Muhatim. Kemudian 2014 itu masa khidmat yang pertama saya. Kemudian 2014 2019 yang kedua, mau saya yang ketiga jangan saya lah. Oke. Ternyata
di suatu konvensi ngasar itu teman-teman Rois dan ketua MBC itu sakon rokok kesini semua. Saya bingung juga. Oke. Koyo ganti to iya kok. Kentosen koyo kaneng wong. Sepindah malih Pak Sis. Lho, riyen sing kedua niku sejarah sepindah malih. Nggih. Oh, alah Pak Sis nggih mesakne kanca-kanca ngeten iki. Saya kalau sudah gitu itu ya piye ya wong sepuh-sepuh dari ngerayu dari Sopo Bulung udah jauh-jauh juga ke sini semua. Jauh-jauh semua. Dia meminta sekali lagi. Saya sampaikan yang kedua dulu kan minta sekali lagi. Saya ingatkan ya malah alah Pak Sis ya sing kok mesakne kanca-kanca ngene iki. Nggih. Memang apa ya? Di NU itu memang ya unik. Uniknya itu kadang-kadang apa ya, kemauan beliau itu saya juga nggak tahu kenapa kok begitu. Sebenarnya saya itu kan sejak dulu kalau nggak di sekretaris kan di departemen kaderisasi. Saya itu di PMI itu mulai di rayon, kemudian di komisariat, kemudian di cabang Surabaya. Selalu saya koordinator departemen kaderisasi. Koordinator gimana ya? Iya. Selalu koordinator departemen kaderisasi. Sehingga saya terkait kaderisasi itu cukup intens. Tapi ternyata apa yang saya fokuskan untuk apa namanya, bagaimana proses kaderisasi itu semut, justru itu menempel pada diri saya, dipaksa untuk sekali lagi lah. Makanya kadang-kadang ya unik, apa yang kita fokuskan itu ada cobaan di situ. Yang ini kita harus bisa mengambil jalan tengah. Di satu sisi kita tetap konsen pada apa namanya kaderisasi, akan tetapi tidak mengecewakan para kiai yang memang sudah nggak bisa dibendung. Oke. Makanya saya jawab, nek ngoten saya yang ketiga ini tak membiramai saja. Tolong nanti teman-teman waktu-waktu saya nanti saya perankan, saya aktifkan porkat itu sehingga perangkat yang ada di bawah Nahdlatul Ulama itu jangan langsung ke saya. Tapi harus transit dulu di porkat. Ya, saya cukup dengan porkat. Ini apa? Supaya terjadi proses transfer kepemimpinan, supaya tidak fokus ke saya semua. Tetapi kita bagi tugas, bagi pengalaman, transfer knowledge, ya apa namanya, terjadi penugasan. Saya kira penugasan ini merupakan kaderisasi yang paling efektif, itu penugasan. Karena ada sinkronisasi mungkin antara garis instruksi dan koordinasi kan Pak Yai. Ya di samping itu kalau kepemimpinan itu kan seni Mas Wadi. Manajemen Seni. Kepemimpinan itu seni. Kalau manajemen itu hubungannya dengan bagaimana proses-proses yang harus dilalui itu bisa fungsional. Tapi kalau kepemimpinan itu seni. Seni itu kalau tidak dialami itu tidak bisa nempel. Skill seninya tidak bisa dikuasai. Contohnya seni itu apa? Ya misalkan gitar. Gitar. Lembut teorinya sak gunung, tapi kalau tidak mengalami sendiri berproses latihan gitar, ya tidak akan bisa. Nyanyi juga begitu. Makanya leadership, kepemimpinan itu ilmu sekaligus seni. Kalau ilmu mungkin sisi ilmunya bisa dipelajari di diklat-diklat, bisa dibaca di buku-buku,
bisa silaturahmi ke para yang mereka sudah memegang kepemimpinan. Akan tapi dalam konteks seni tidak bisa kalau itu tidak terlibat langsung. Makanya saya ketika ini membiramai saja, seperti orang nyanyi Mars Ibnu PP, nyanyi lagu Indonesia Raya, itu ya saya cuma gini. Tapi di depan sudah saya sepakati, saya mau dengan catatan yang ketiga ini saya optimalkan untuk penugasan dalam konteks kaderisasi. Seperti itu. Terus untuk periodisasi jenengan untuk yang ketiga ini kita kurang berapa bulan atau berapa tahun lagi Mbak ya? Masih 2 tahun lagi. Masih 2 tahun lagi. Ya. Terus rencana niki legalitasnya boleh 1 periode lagi atau jenengan cekapi 3 periode ini gimana? Kalau di NU itu tidak ada aturan pembatasan. Cuman itu kode etik saja. Kode etik saja. Saya sebenarnya yang ketiga ini sudah merasa tidak etis, tapi gak bisa mandek. Ya karena orang sepuh-sepuh dengan tulus ikhlas diranting di MBC, kemudian pada kesini kedudukan minta sekali lagi itu rasanya itu satu sisi saya itu mengajarkan kaderisasi, ya kemudian dihadapkan pada satu keputusan yang dilematis, makanya ini harus ada kompromi. Komprominya siap dengan catatan. Jadi saya tidak langsung nandangi sendiri. Berarti bahasanya yang ketiga ini bahasanya ditodong ya? Ditodong. Yang kedua juga ditodong. Semuanya rata-rata ditodong Pak. Kalau kersane mireng kali serius bahaya ya siswa. Jadi ini menarik teman-teman. Ini hal yang sangat menarik dari sosok Mbak Eva Fulasi sendiri terkait proses-proses beliau menjadi seorang ketua selama 3 periode ini, dan memang dari ketiga periode ini Mbah Yai rata-rata ditodong, alias dia tidak punya kemauan secara pribadi, secara internal, nggak ada angan-angan sedikit pun Mbah Yai paribasan. Terus yang kedua itu malah begini, begitu pertama kan pembukaan konvensi, yang kedua kemudian masuk tahap konvensi, pleno pertama itu pleno tatib, setelah tatib kemudian LBJ. Nah, setelah saya mempertanggungjawabkan 5 tahun periode masa khidmat yang kedua, itu dari peserta konvensi, bagaimana, diterima tidak, diterima dengan catatan tidak, ya Allah. Terus masuk yang terakhir periode pleno yang kelima itu tatib yang sudah disahkan tadi dibacakan saat pemilihan rois dan ketua. Roisnya sudah, kemudian pilihan ketua. Bagaimana ini, musyawarah apa voting? Musyawarah. Bagaimana, di aklamasi apa aklamasi? Coba angkat tangan, setuju, semua angkat tangan. Ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Jadi yang pertama itu saya ditodong dijadikan ketua panitia. Jadikan ketua panitia itu ya mau agak menghindar kan nggak bisa ketua panitia. Ya ternyata bapak-bapak kiai-kiai itu menginginkan saya untuk dipilih. Jadi ada utusan ke sini itu yang periode pertama itu tahun 2009 itu ke sini. Nyun sewu Pak Aziz, mungkin panjenengan al kiai ditunsun sebagai ketua panitia. Ya insya Allah. Nah, setelah jadi ketua panitia, mendekati pelaksanaan konvercap, itu ada utusan lagi. Mangke Pak Aziz disuwun kerso gantos si Mbah Yai Mahathim. Terus ampun kula
Kalau niku tak fokus ketua panitia. Intinya intinya itu. Intinya jangan saya. Ganti lagi yang kedua, ada utusan lagi. Utusan lagi, pokoknya memohon dengan sangat saya siap. Akhirnya saya juga dengan diplomatis, pokoknya kulo siap di NU karena akan pasca ketua Ansor, tapi jangan di ketua. Nah, kemudian berapa hari lagi, 2 hari lagi ada lagi tamu. Kasis panjenengan dipun dawuhi Mbah Yai A. Mangke sonten menawi panjenengan longgar dipun aturi sowan mriku. Nggih. Wonten menapa nggih ngapunten panjenengan diaturi sowan mriku nggih. Jam berapa siang itu saya ditelepon, kan telepon kabel, masih telepon kabel. Mungkin era itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku le. Oh nggih Mbah Yai, wonten dawuh. Engko jam 4 sore ini sampai longgar. Oke siap Yai. Ya nek longgar, niku lho yang rokok tak nggih. Akhirnya saya ke rokok sowan Mbah Yai lah. Mbah Yai itu kebetulan guru saya 6 tahun di Mualimin. Oh, oke. Ya. Nah, alhamdulillah terjadi perbincangan, intinya itu meminta kesediaan saya untuk nanti dipilih sebagai ketua. Ampun kula Yai saestu, mboten kok mboten purun mboten. Kula mengke intinya kula mengke tak siap jadi sekretaris. Tapi ampun ketua, soalnya mungkin klambine NU, umpama kula NU niku klambi tak guru kompor. Nggih. Anu lho, awak mbiyen iki dadi ketua Ansor kok Mas, aku surat tahu perai kegiatan. Wah, ini kok rencang-rencang seneng kula. Tak delok wis sampe kae ke Mas Ajis kae. Kan nggih, boten nggih kula boten saged ta. Intinya itu ya klambine ya dijithik sak untara kan ya pas ngono. Nggih. Saya kan kelambinnya kan kombor kan. Wis anu ya, tak wae waktu 3 dino. Sampai pikir-pikir neng omahku kok 3 dino kas sampean rene maneh. Nggih Yai. Mboten wonten Yai. Kula sekretaris mawon monggo sinten ketuane kula tak sekretaris mawon. Nggih. Nah, akhiripun saya pamit. Itu kira-kira konferensi kurang 2 hari. Itu ada salah satu ketua MGC telepon dulu, Kasis panjenengan sakniki wonten pundi? Kula teng Ponorogo Mbah Yai. Jenengan kondur kula badhe sowan. Kok jenengan sowan nang kula? Kula kuat mengke panjenengan dateng pundi kula tak sowan. Mboten pengen semerep anu daleme jenengan. Nggih. Kula lah nggih. Sanding pasar nggih kula dene matur mriko soalé. Kok jenengan matur sakniki. Jadi mantuk. Nah, mantuk omah niki dereng enten. Nggih namung toko niku. Nggih. Ya kan. Bu, niki yai padha arep tidak rene iki piye? Teng napa? Lah ya mbok. Napa ketoke anu? Muga kon dadi ketua NU nika. Ya ampun. Tamu Sardi pengeke wong sepo-sepo. Nggih. Akhirnya kerujukan itu 2 mobil. Datang mriki sedaya Pak ya. Nggih, 2 mobil. Assalamualaikum. Ajeng anu riyen tak salat riyen ya, akhirnya salat teng musala. Pas salat teng musala seniki seret, tapi niki dereng enten. Akhirnya penginggil. Nggih. Ya nggon pleketan nggih. Assalamualaikum. Wah.
niki cekaos mawon Pak Ajis. Sepindah silaturahmi, sing kedua niku mengke nyuwun datang panjenengan tapi jenengan mboten usah jawab. Sing ketiga mengke didungani, keempat pamit. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak Ajis. Mungkin sedaya sowan niki wau ya, kula nggih berinting bingung lho sepo-sepo. Nggih. Niku wau ki nyuwun kanthi sanget sampun ngantos mengecewakan panjenengan niku kali yai dipun suwun kersa dados ketua PJML Gobyos. Ya Allah. Gobyos. Ya kok kula lho iki punten iki mboten saged dijawab. Mawon. Monggo Mbah Yai didungani, Mbah Yai Dahlan anu Swardi iki bungkal. Nggih kang dongane, bar dongane kek ngeten mawon iki. Separuh nyuwun pamit. Iya. Kula akhire Gobyos niku. Banyunya kula. Tenan to ya. Jan ki wong-wong lho ora ngerti lho. Sampeyan ki sik enom kaya yudu kiai. Ora duwe pondok. Lah nyeneni iki piye ya senen ana kaya wong-wong kae. Iki arep jagung-jagongan ning ndi? Ya wis ku mobile kae kok didol digawe masak rupa-rupane ben nang jagongan. Iya. Dadi sejarah Jadilah ini ya. nah ini ya. Makanya niki kenangan penter merah itu kalau dol. Sing penting kena tiga jagongan ngoten mawon. Oke. Makanya ini ora tak sekat itu nombor soalnya ini. Artinya gini Pak Aziz, atau mungkin saya bertanya ya. Ya, memang ke pemilihan itu pasti ada pendekatan dulu ya gitu ya. Intinya pertanyaan saya, selama 1 periode, 2 periode, kemudian 3 periode itu calon seorang ketua itu melalui prosedur, semuanya melalui prosedur ya tanpa rekayasa Pak. Gitu ya. Ada mekanisme. Ada mekanisnya gitu. Semuanya. Kalau mekanisme di NU itu kan mereka-mereka yang sudah ngurus NU. Oh. Saya kan baru tamat di Ansor. Oh, berarti saat itu jenengan baru tamat di Ansor itu ya? Iya, baru selesai di Ansor kira-kira ya 5 tahun. 5 tahun. Artinya dijadikan calon dulu, kemudian rapat itu satu dan seterusnya. Itu kan salah satu bentuk prosedurnya pencalonan pemimpin kan. Oke, mungkin ada tahap pencalonan, penetapan Kalau di NU itu sebenarnya yang lebih dikedepankan itu kan musyawarah mufakat. Artinya teknis mekanisme itu lentur sekali. Jadi pertama musyawarah mufakat, kalau musyawarah mufakat tidak setuju berarti voting gitu. Tapi lebih dikedepankan musyawarah mufakat. Kayaknya mereka itu sebelum konferensi sudah pada musyawarah gitu. Cuman saya nggak bisa menghindar. Oke. Cuman saya itu punya prinsip kalau kepada orang sepuh itu nggak mungkin saya akan melawan. Oke, Mbak Yai. Kunci itu. Saya dengar ini Pak, mungkin periode yang ketiga mungkin atau mungkin memang itu terjadi salah satu bentuk voting, sehingga yang saya dengar itu suaranya Mas Ajis itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan benar. Saya agak lupa, cuman total ranting sak Ponorogo itu kan 307 ranting. 307 itu yang hadir 280-an dari 280 sekian gitu loh. Kemudian MBC-nya 21, jadi ya sekitar 300-an. 300-an itu kalau nggak salah saya itu 200 kurang dikit. Gitu ya. Yeah. Oh berarti benar Mas Adil. Saat periode mungkin yang ketiga yang saya dengar ya. Iya. Itu terjadi suaranya itu yang saya dengar itu mutlak. Mutlak. Yo setengah lebih loh itu. Iya, setengah lebih. Terus anu Mbak Yai ini mungkin agak keluar dari topik ya, tapi insya Allah tasnya satu arah nih kali kepemimpinan jenengan mungkin. Kalau dengar dari seseorang, itu apa pernah jenengan itu ada semacam tawaran politik suruh jadi wakil bupati ketika bupatinya yang mencalonkan saat itu lah terus jenengan niku mboten kersa niku lho kula res.
2 kali saya. 2 kali. Iya. Oke. Saya 2 kali diminta itu beberapa orang. Ya cuman begini, siklusnya Oke. itu kan ketika saya baru dilantik 1 tahun, padahal periodenya 5 tahun. Bagi saya nggak mungkin itu saya berpikir ke sana, Oke. karena baru 1 tahun. Oke. Jadi nggak mungkin saya berpikir di luar NU. Soal baiat itu kan berat konsekuensinya. Oke, asyhadu niku. Oke. Oke. Berat. Oke. Saya nggak mau main-main dengan baiat itu. Oke. Jadi ya semampu saya, sebisa saya, bagaimana kita konsisten dengan baiat yang telah kita ucapkan. Oke. Jadi, banyak orang, Pak Aziz jenengan itu wongnya kok unik ya Om. Kenapa? Banyak orang yang pengen jadi ini, jadi itu, jenengan itu ditawari kok nggak mau. Kabeh sing ngatur Gusti Allah loh, Mas. Kabeh sing ngatur Gusti Allah. Kayak saya ini di baiat baru setahun, baiat turun dilaksanakan itu nyolot, nggak mungkin saya melakukan itu. Itu pengkhianatan terhadap NU. Itu tawaran yang pertama ya, Pak ya. Kedua juga kurang lebihnya saya kurang nggak lebihnya begitu. sama. Saya juga baru 1 tahun di akhir. Ketika timbul sebuah pertanyaan, Mbak ya, ini saking kula pribadi gitu jenengan kepada jenengan. Apa jenengan tidak punya tidak punya keinginan sedikit pun untuk menuju di sebuah tendensi politik yang lebih selain NU. Kan ngeten nggih, kalau saya pernah dapat sebuah materi, mungkin ketika kajian materi kan ada kata-kata ulama, ada kata-kata umaroh. Mungkin di situ nggih. Terus mungkin kalau di wakil bupati urusannya birokrat, politiknya itu kan lebih luas. Jadi tidak hanya satu organisasi Pak Uda, bahkan seluruh kabupaten ini dalam naungan itu semuanya. Walaupun jenengan sampai berpikir sejauh itu, nopo memang dari Jansen tidak punya niatan, kayaknya keinginan untuk menuju di situ, nopo begitu. Saya itu dulu kaderisasi saya itu kan di Ibnu. Oke. Kemudian di PMI, kemudian di Ansor, Oke. ya kemudian ya orang tua saya. Jadi masing-masing ini kan ada yang nyantol yang menjadi keyakinan saya. Ketika saya dulu di PMI, doktrin yang nyantol ke saya, jabatan itu jangan dicari, tapi kalau diberi amanah jangan lari. Seperti filosofi musuh itu baik ya. Musuh jangan dicari. Jadi kita nggak boleh mencari jabatan, tapi kalau kemudian terlanjur diberi amanah, itu nggak boleh khianat. Jadi di depan jangan cari-cari. Kayak di NU ini saya juga begitu. Saya nggak mau nyari-nyari jabatan itu. Tapi kalau diukur-ukur begini nih, mati aja kan nggak mungkin saya kemudian menghindar. Makanya ketika terpilih baru semangat, karena kita juga sudah punya bekal sebagai kader itu. Jadi kita melihat jabatan itu amanah, jadi bukan sesuatu yang kita kejar, tapi itu merupakan amanah. Karena amanah ya sebisa mungkin bagaimana kita mengelola itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua itu dari bapak saya. Bapak saya itu doktrin saya. Intang surullaha yang surkum wa yustabqit atadamakum. Insyaallah ayat Al-Qur'an itu. Le kowe neng dia aja sampai lali berjuang ya. Iku udah mengerti salah ditonton. Jadi ya dalam situasi seperti apapun, sesusah apapun, berjuang itu merupakan bagian dari hidup. Ya. Itu yang saya ugemi dari bapak saya. Sehingga bagi saya
apa siang, apa malam, apa pagi, apa sore, apa hujan, apa panas, punya uang, tidak punya uang, sedang dalam kondisi fit, tidak fit, kalau kita masih mampu, ya kita berjuang sesuai porsi masing-masing. Oke. Jadi kalau sudah sore sondeta niki hutan apa panas, berarti cintanya untuk dunia perjuangan itu sudah merasuk lah. Oke. Itu bapak saya itu begitu. Berjuang itu harus menjadi bagian dari hidup. Nah, itu yang menguatkan saya. Kemudian yang ketiga, ketika di Ansor itu janjinya, hayat di Ansor, jangan sekali-kali menerima sesuatu yang itu diduga. Nah, intinya itu ya supaya kalau mengemban amanah itu yang amanah. Ansor itu sampai buka bayarnya. Oke. Tasik kamu utang. Oke. Jadi bekal saya itu di situ, di perjalanan itu, proses kaderisasi saya resapi doktrinnya bapak saya Bintang Surullah yang suruh tunggal sabit Abdamatumi Gondelono. Ya bekal saya itu aja sebenarnya. Menarik. Jadi nggak banyak yang menjadi pegangan saya. Ya yang paling kuat ya bapak saya. Bapak itu memberi inspirasi. Kemudian yang kedua di PMI itu jabatan jangan secari, kalau diberi amanah jangan lari. Makanya kalau anak-anak PMI itu tidak seperti itu, saya juga gumun. Karena saya di PMI itu sejak tahun 85 sampai 91 ya. 86 91 itu 5 tahun ya. 5 tahun ya senyantol ya itu. Ada lagi di PMI itu yang nyantol. Jadi karena Anda itu kader PMI, jangan sampai PMI jelek gara-gara Anda. Di otak Anda itu ada PMI. Jangan sama gara-gara otak Anda PMI menjadi jelek. Di pundak Anda ada PMI, di tangan Anda ada PMI, di mata Anda, di mulut Anda ada PMI. Jangan sampai PMI itu buruk gara-gara mulut Anda. Itu saya catat. Misalnya saya itu ada orang istilahnya ada anjing menggonggong. Bagi saya ya sesuatu yang seharusnya dipikir ya dipikir, kalau yang seharusnya tidak pikir tidak usah dipikir. Saleh nih mawon. Iya. Yang menarik gini mas, ya. Banyak yang saya dengar di khususnya penolok itu beberapa pertanyaan itu artinya Mas Ajis itu masuk orang yang rasanya besar. Kenapa? Dia menjabat PMI itu kalau nggak keliru 3 periode juga mas. Saya 2 periode plus perpanjangan 1 tahun, 11 tahun. Nah itu bahasa yang saya terima itu beredar itu 3 periode. Di NU juga seperti ini. Mungkin itu apa salah satu bentuk bahasa mahkomnya ya bahasa. Kira-kira sampai ngarani gimana? Banyak yang terheran terus kok bisa ya orang seperti itu tuh termasuk orang besar. Karena yang dipimpin kan semuanya lingkungan tingkatan paling atas di Ponorogoan gitu. Iya. Ya itu nggak lepas dari proses latihan kita dalam perjalanan mulai IFNU, di PMI, di Ansor, di NU, orang tua, ya itu kemudian mengkristal pada keyakinan bahwa sebenarnya orang itu kan hanya wayang. Iya. Jadi hidup adalah pilihan, itu tidak selamanya begitu. Kalau saya lebih bahwa hidup itu dipilihkan oleh Tuhan. Jadi Allah itu memilihkan jalan hidup kepada masing-masing individu
supaya kamu berperan di sini, supaya kamu berperan di situ. Nggih, toh saya pun juga sedikit teringat Pak Huda. Ini ngapunten Mbah Yai nggih. Rumiyin ati dawuh Mbah Yai kula wekdal teng pondok rumiyin kan ngeten. Wong iku gak iso nyawang gitoke dhewe. Jadi di samping proses yang dilakukan, kita akan berjuang agar menjadi sebaik-baiknya. Dalam konteks kita berusaha menjaga amanah, mengelola, menata agar semua tertata. Akan tetapi kembali lagi bahwasanya orang itu akan menilai. Kembali lagi orang itu akan menilai dan melihat mana yang pantas dan mana yang tidak. Yang jelas seperti yang dikatakan Mbak tadi, mungkin kita itu hanya sebagai wayang. Tidak selamanya hidup itu adalah pilihan, tapi tugas kita hanyalah bagaimana cara kita agar menjadi orang yang baik dalam jalan kebaikan. Mungkin ngoten Pak Huda. Jadi ini memang hal yang sangat menarik ketika teori dibenturkan dengan sebuah realita, dan realita itu tanpa disadari sudah dijalani, dan akhirnya terakhir itu timbul sebuah kesimpulan atau teori bahwasanya kok proses yang saya lalui selama ini dari IPNU, dari PMII, kemudian di Ansor, kok jadi KPU, terus jadi Ketua Tanfidiyah, semuanya kan di luar nalar kita, dan tanpa sadar itu adalah skenario dari Allah Ta'ala. Dan apa hidup itu memang tidak matematis. Betul matematis. Tidak matematis. Betul matematis. Kalau matematika itu 2 kali 2 kan pasti 4. Iya. 4 kali 4 pasti 16. Kalau matematis. Tapi hidup ternyata tidak seperti itu. Kadang-kadang anaknya orang kaya, saking enaknya tidak belajar kerja, akhirnya ngrodal adol bondone tinggalannya wong tua, akhirnya habis. Kadang-kadang orang yang berangkatnya tidak hanya dari nol, dari min, tapi ternyata juga bisa menjadi orang sukses. Subhanallah. Jadi hidup itu memang tidak matematis dan itu rahasia Tuhan. Termasuk jabatan-jabatan itu di Quran kan ada tu'ilmu kaman tasa, watan singunu kami mantasa, watu isu mantasa, watu dilu mantasa, biar kita khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau hiruk pikuk itu kan hanya proses saja. Saja. Tapi sebenarnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua adalah kehendak Allah. Cuma yang diminta oleh Allah, yang rapot yang dihindari kepada kita itu kan prosesmu yang apik. Kayak rezeki, kayak jabatan itu tidak kemana. Itu rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Jadi hakikatnya semua kan dari Allah. Nggak mungkin di dunia ini kebetulan. Iya. Semua oleh Allah sudah direncanakan dengan rapi. Saya itu ada saudara ini depan musola, tiap hari ya di musola kecamatan. Dia itu anak ragil, anak ke-7 dari 7 bersaudara. Anak terakhir ya? Iya. Ya, ketika saya ketemu dengan mertuanya namanya Pak Kiai Mansur Blitar itu. Oh, Mbak Mansur. Ini saya putrane pinten. Wah, anak lo kali welas. Niki sederek lo niki sing nomor pinten, nomor sekian. Lama-lama itu ada cerita yang kemudian begini kesimpulannya itu. Yang Gusti Allah niku nek rapi nanyaan rencana. Anak kula niku 12. Kabeh kuwi oleh jodoh kok ragil. Semua anak ya, semua anak dari 12 anak itu jodohnya ragil semua. Ragil. Ya Allah, nggak ada dunia ini kebetulan, enggak. Semua sudah direncanakan oleh Allah secara rapi. Saya akhirnya coba melihat bapak saya. Desa ini bapak-bapak tak ngeri apa yang sama ya. Itu mulai yang pertama sampai yang terakhir itu Gang Buntu. Desa ini bapak itu. Mertua saya itu Gang Buntu. Gang Buntu. Baratnya itu Mbah Mansur ini Gang Buntu.
terus Mbak Koir yang oleh Klaten Gang Buntu, Pak Ansori Gang Buntu, semua tujuannya itu Gang Buntu semua. Oh ya Allah, Bismillah. Nggih. Nggih. Ternyata sedetail itu Allah itu menata kehidupan. Nggih, nggih. Dan Oke. itu coba nanti jenengan amati kira-kira apa yang kesamaan dari desain-desain itu. Tanpa sadar nggih. Terah memang semua itu kalau coba kita kaji malih Mbak ya. Semua niku kan yo secara tidak sadar tertuliskan dalam teori Mas. Mungkin kalau saya di PMI juga nggih. Itu ada satu tokoh yang namanya Karl Marx itu mencetuskan teori bahwasanya Tuhan itu tidak pernah menciptakan produk gagal. Nah, maksud dari itu semuanya mungkin bahwasanya kita nggak paham matematika dan skenario Tuhan dan pas sadar kita sudah melalui dan itu nyata. Oke, menarik Mbak Yai. Mungkin itu bisa jadi pelajaran tadkirah bagi kita semuanya gitu Pak Huda, khususnya bagi generasi-generasi muda atau ulama di Kabupaten Ponorogo. Dan Mbak Yai, ngeten malih. Pertanyaan ini mungkin tidak menarik ketika tidak saya tanyakan. Tapi ini sangat menarik ketika saya tanyakan. Dari masing-masing periode yang jenengan pimpin, 3 periode ini, adakah karakteristik dari masing-masing periode ini Mbak Yai? Kultur mungkin bisa dalam bentuk masalah atau problematika dari masing-masing periode ini Mbak Yai. Kita pripun? Ya tentu ada. Ada nggih. Kalau pada periode pertama itu dianggap saya terlalu progresif. Oh, nggih. Nah, NU itu kan apalagi NU di daerah ya, Nggih. itu kan filosofi hidup orang Jawa itu sangat kental ya. Bahasa itu mangan ramangan nek kumpul. Kemudian persaudaraan, ketenangan hidup itu lebih penting daripada prestasi. Kadang-kadang kan begitu. Jadi karena Jawanya itu Masih terlalu filosofi kental. Jawa terlalu kental. Ketika saya dobrak itu, waduh, Kontra. Nah itu kalau saya awal-awal, Nggih. ya luar biasa. Tapi saya yakin mereka semua niatnya baik Oke. karena pemahamannya aja yang berbeda. Oh, oke. Dan masa lalunya orang sepuh-sepuh itu mungkin lebih apa ya, jalannya lebih mulus daripada kita yang muda ini. Karena sebelum di NU saya di Ansor. Pada saat di Ansor saya juga ketua DPD KNPI, ketua 1 saya di Ponorogo ini. Dengan sebelumnya saya di PMI Surabaya, mulai rayon, ranting, komisariat, kemudian cabang Surabaya. Kemudian sebelumnya saya juga sekretaris Senat, mau dijadikan ketua Senat. Saya bilang bekal saya sudah habis, saya harus pulang. Akhirnya saya dimarahi sama senior-senior itu. Kemudian juga saya ketua kajian pada saat bulan itu, kemudian pernah ketua KNPBS, keluarga mahasiswa pelajar Ponorogo di Surabaya. Artinya dari perjalanan ini akhirnya mungkin orang melihat saya itu terlalu banyak mengadakan perubahan-perubahan. Oh, oke. Sehingga orang-orang sepuh itu nggak nyaman. Akhirnya dikira itu saya itu mau nyalon apa, pengen jadi apa, Ada tendensi kiranya gitu. kira-kira begitu. Karena orang itu menilai orang lain itu sebenarnya kan berdasarkan kacamata masing-masing. Oke. Berarti Masing-masing. kalau dia menilai saya tendensi, berarti yang menilai saya itu berarti